Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali pada video pembelajaran mengenai sistem pengukuran kinerja berbasis logic model. Jika sebelumnya kita sudah mengenal logic model ini dan memahami urgensi serta keunggulan yang dimilikinya, saat ini kita akan membahas cara menyusun dan melaksanakan sistem pengukuran kinerja berbasis logic model ini. Kembali saya ingatkan kepada Anda sekalian yang masih belum menonton video saya sebelumnya, untuk terlebih dahulu menonton video mengenai pengenalan dan urgensi dari logic model ini, agar Anda sekalian dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari video pembelajaran ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada inti pembahasannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui dan mengenal bahwa logic model ini dapat membantu Anda sekalian dalam menyelaraskan komponen input, proses, dan output yang Anda miliki, agar dapat mencapai outcome yang diinginkan oleh organisasi Anda, yang tentunya disesuaikan dengan visi, misi, dan goals yang dimiliki. Nah, untuk membantu kita dalam menyelaraskan berbagai komponen tersebut, Anda harus tahu kalau logic model ini terbagi atas dua konsep inti, yakni teori perubahan dan model logika program. Yang Anda perlu perhatikan dari dua konsep inti ini adalah bahwa keduanya saling terkait satu dengan yang lainnya. Teori perubahan adalah suatu model sederhana yang memuat berbagai perubahan yang diyakini dapat dilaksanakan oleh suatu organisasi. Untuk mencapai perubahan tersebut, diperlukan suatu strategi dan target hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, teori perubahan ini memiliki komponen utama berupa strategi dan hasil yang ingin dicapai. Nah, untuk menghubungkan strategi dengan hasil yang ingin dicapai ini, tentunya banyak hal yang harus dilewati oleh organisasi. Inilah yang akan diperjelas di dalam program model logika. Jadi, program model logika ini berisikan berbagai program rincian yang menerjemahkan strategi yang sudah ditentukan sebelumnya di dalam teori perubahan ke dalam komponen sumber daya, rencana aktivitas, hasil jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi, kalau Anda mungkin sudah menyadarinya, program model logika ini akan berisikan komponen input, proses, output, dan outcome dari program kerja yang kita rencanakan dan implementasikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi dapat kita simpulkan bahwa logic model ini sebenarnya terbentuk dengan melakukan tahapan pembuatan teori perubahan dan model logika program tersebut. Lebih tepatnya, terdapat 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menyusun logic model ini. Yakni yang pertama, pembuatan teori perubahan yang menghubungkan strategi organisasi dengan hasil atau dampak yang diinginkan. Kemudian pembuatan program model logika untuk menjelaskan secara detail alur pelaksanaan strateginya. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan strategi dengan target yang sudah diekspektasikan sebelumnya. Kita bahas langkah-langkah ini satu persatu. Pertama, kita mulai terlebih dahulu dari tahapan pembentukan teori perubahan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teori perubahan ini kita lakukan untuk merumuskan dampak-dampak yang sebenarnya ingin kita hasilkan dari segala kegiatan yang kita lakukan di dalam suatu organisasi. Nantinya, hasil yang sudah ditentukan ini akan kita capai melalui perancangan strategi yang ingin kita rancang. Jadi, perlu diperhatikan kalau hasil ini adalah hal paling awal yang harus ditetapkan di dalam teori perubahan ini. Hasil harus ditetapkan sejak awal agar seluruh kegiatan dan proses kerja yang dibentuk nantinya dapat diarahkan pada hasil tersebut. Barulah setelah menentukan hasil ini, kita membentuk strategi-strateginya dengan harapan dapat mencapai hasil yang kita inginkan dan tidak melenceng pada hasil lainnya. Hasil kegiatan yang melenceng inilah yang seringkali kita jumpai selama melaksanakan suatu program kerja. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa hasil harus ditetapkan sejak dari awal. Nah, berbicara mengenai hasil atau tujuan yang diharapkan ini, sebaiknya Bapak dan Ibu sekalian tidak merancang hasil-hasil atau target yang diinginkan ini oleh Anda pribadi saja. Anda sekalian harus meminta pendapat dari para pemangku kepentingan lainnya, agar dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai rancangan hasil yang ingin dicapai. Hal ini diperlukan mengingat program kerja yang kita lakukan ini akan memberikan dampak atau pengaruh kepada para pemangku kepentingan ini juga. Tanpa diikutsertakannya partisipasi dari para pemangku kepentingan ini, bisa jadi nanti hasil yang kita rencanakan berpotensi tidak maksimal, atau bahkan malah menimbulkan suatu konflik, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, kita contohkan saja seperti penyelenggaraan acara International Gamelan Festival di Desa Wirun.
Nah, hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan International Gamelan Festival ini sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan, seperti pihak desa Wirun, pelaku usaha gamelan di Wirun, bisa juga melibatkan pengajar gamelan, dan lain sebagainya. Dari diskusi tersebut, kita dapat mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang sebenarnya harus kita hadirkan dari berbagai kegiatan di dalam International Gamelan Festival ini. Jadi perlu diingat kalau hasil yang ditetapkan itu bukanlah perubahan yang ingin kita hadirkan, melainkan perubahan yang harus kita hadirkan, yang mana tentunya dapat tercapai dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kita dapat memfokuskan program kerja yang akan kita laksanakan untuk mencapai hasil-hasil tertentu saja, dengan tentunya mempertimbangkan anggaran dan sumber daya yang kita miliki. Setelah mengetahui hasil-hasil yang ingin dicapai, barulah kita membentuk strategi. Strategi ini berisikan seluruh program kerja yang akan kita laksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Di dalam strategi ini, kita hanya perlu mencantumkan konsep kegiatan yang akan kita laksanakan, tanpa harus memberikan penjelasan yang spesifik terhadap konsepnya tersebut, karena penjelasan spesifiknya akan kita bahas secara lebih lanjut di dalam program model logika, atau logic model program. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah membentuk teori perubahan adalah pembentukan program model logika, atau logic model program. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, program model logika ini adalah konsep turunan dari konsep teori perubahan. Sederhananya, program model logika ini menjelaskan alur pelaksanaan strategi yang termuat di dalam konsep teori perubahan untuk mencapai hasil yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, alur pelaksanaan strategi ini terbagi atas komponen-komponen yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yakni komponen input, proses, output, dan outcome. Meskipun sudah kita bahas sebelumnya, saya akan tetap kembali membahas setiap komponen ini, agar pemahaman Anda sekalian terhadap logic model ini dapat semakin lebih jelas dan komprehensif. Kita mulai terlebih dahulu dari komponen input. Input adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program kerja. Oleh karena itu, berbicara mengenai input berkaitan erat dengan pertanyaan, apa saja yang perlu kita investasikan untuk mencapai perubahan ke arah yang ingin kita harapkan? Jawabannya termuat di dalam komponen input ini. Nah, perlu diperhatikan kalau sumber daya yang kita investasikan ini tidak hanya berupa uang dan barang fisik saja, melainkan juga pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Seluruh sumber daya yang kita miliki ini nantinya akan kita gunakan untuk melaksanakan program kerja yang kita miliki. Dan juga perlu diperhatikan kalau sumber daya yang kita miliki ini sifatnya terbatas. Oleh karena itu, kita harus memastikan adanya pembagian dan pengelolaan input dengan baik, agar dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Jangan sampai perubahan-perubahan yang kita harapkan menjadi tidak tercapai, karena kekurangan berbagai sumber daya untuk diinvestasikan. Selanjutnya adalah proses. Proses adalah segala kegiatan atau program kerja yang diperlukan untuk mengkonversi input menjadi output, agar dapat memberikan perubahan terhadap suatu hal. Jadi sederhananya, berbicara mengenai proses itu berbicara mengenai apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan perubahan. Nah, segala perubahan yang ingin kita capai di dalam komponen proses ini harus mengacu pada hasil yang ingin kita capai, dan juga pada kapasitas input yang kita miliki. Jangan sampai kita membuat program kerja yang tidak berhubungan dengan hasil yang ingin kita capai. Dan jangan sampai pula program kerja yang kita laksanakan memakan sumber daya yang terlalu banyak, yang berakibat pada kekurangan sumber daya untuk mengonversi input menjadi output. Jadi, melalui logic model ini, kita dapat memastikan komponen proses ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita ekspektasikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah komponen output. Output adalah hasil dari segala sesuatu yang sudah kita laksanakan. Jadi, berbicara mengenai output ini tidak jauh-jauh kaitannya dengan pertanyaan, apa saja yang kita produksi untuk mencapai perubahan ke arah yang telah direncanakan sebelumnya. Tentunya kita harus memastikan bahwa seluruh hasil yang telah kita ciptakan ini mengarah pada perubahan yang kita kehendaki. Caranya dapat diketahui dengan menilai outcome yang tercipta sebagai akibat dari penciptaan output tersebut. Oke, sekarang kita beralih pada komponen outcome. Outcome adalah segala perubahan yang ingin kita hadirkan melalui program kerja yang telah kita laksanakan. Perubahan-perubahan ini nantinya akan kita coba hubungkan dengan hasil yang ingin kita capai sebelumnya. Jadi dari outcome inilah kita dapat menilai kesesuaian dan relevansi dari program kerja yang telah kita lakukan terhadap impact atau hasil yang memang ingin kita hadirkan
bagi organisasi, lingkungan, dan masyarakat luas. Nah, outcome ini dapat kita pecah lagi ke dalam 3 jangka waktu, yakni outcome jangka pendek, outcome pada jangka waktu menengah, dan outcome pada jangka waktu panjang. Kita bahas jangka waktu ini satu persatu. Pertama adalah outcome jangka pendek. Outcome jangka pendek ini berisikan seluruh perubahan yang sudah kita ekspektasikan akan hadir dari seluruh program kerja yang sudah kita laksanakan. Jadi dapat dikatakan kalau outcome jangka pendek ini adalah perubahan yang relatif mudah untuk kita hadirkan di dalam proker-proker yang kita laksanakan. Perubahan di dalam outcome jangka pendek ini antara lain awareness atau kesadaran, pengetahuan, keahlian, motivasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah outcome jangka menengah. Outcome jangka menengah ini berisikan seluruh perubahan yang ingin kita hadirkan dari seluruh program kerja yang kita jalankan. Jadi dapat dikatakan kalau outcome jangka menengah ini adalah perubahan yang agak susah untuk kita hadirkan dari program-program yang sudah kita laksanakan. Kalau misal kita buat persentasenya, outcome jangka pendek itu mungkin sekitar 80-90% akan terjadi. Sedangkan outcome jangka menengah, ini mungkin sekitar 50-60% akan terjadi. Dan ini terjadinya tidak secara tiba-tiba, melainkan seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi perubahan-perubahan ini. Contoh dari outcome jangka menengah ini antara lain perubahan behavior, atau perilaku dari audiens yang kita tuju. Kemudian adanya perubahan kebijakan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Terakhir adalah outcome jangka panjang. Outcome jangka panjang ini berisikan seluruh perubahan yang diharapkan akan terjadi dari seluruh program kerja yang telah kita laksanakan. Nah, ini perubahan outcome jangka panjang ini kemungkinan akan sulit untuk kita hadirkan, karena butuh komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Hal ini diperlukan karena perubahan jangka panjang ini impact-nya akan sangat luas, bahkan mempengaruhi kondisi perekonomian dan sosial dari suatu kumpulan masyarakat. Jadi untuk menghadirkan outcome jangka panjang ini, kita tidak boleh langsung lepas tangan setelah membentuk output, melainkan tetap membimbing audiens kita secara berkelanjutan dengan harapan dapat mencapai perubahan-perubahan yang kita harapkan. Nah, contoh dari outcome jangka panjang ini antara lain perubahan dari sisi sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah kita selesai mengidentifikasi outcome dan juga selesai mengimplementasikan program, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah proses evaluasi. Perlu dipahami kalau proses evaluasi ini tidak hanya dilakukan untuk menilai kesesuaian program kerja dengan target hasil atau perubahan yang diharapkan, melainkan juga menilai efisiensi penggunaan input dan efektivitas proses pelaksanaan program kerja untuk mencapai output yang diharapkan. Jadi, melalui logic model ini, kita akan mendapatkan berbagai insight atau wawasan yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam menyusun program kerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, agar memudahkan Anda sekalian dalam memahami cara penyusunan logic model ini, saya akan menggunakan contoh kegiatan sederhana yang dilakukan pada ruang lingkup organisasi yang paling kecil, yakni keluarga. Jadi, kita misalkan saja Anda sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki 1 istri dan 3 orang anak. Anda dan istri Anda memiliki pekerjaan, dan anak Anda semuanya sudah bersekolah dan sibuk dengan segala tugasnya. Akibat sibuk dengan dunianya masing-masing, interaksi antar anggota keluarga menjadi sangat jarang untuk dilakukan, yang berakibat pada sering terjadinya konflik antar anggota keluarga ini, karena miskomunikasi satu dengan yang lainnya. Melihat keadaan yang semakin kacau, Anda sebagai kepala keluarga berinisiatif dan menciptakan kembali suasana keluarga yang harmonis. Nah, penciptaan suasana keluarga yang harmonis ini dapat diterjemahkan ke dalam logic model. Tentunya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan terlebih dahulu teori perubahannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teori perubahan diawali dengan menentukan terlebih dahulu hasil yang ingin dicapai. Karena kita ingin suasana keluarga yang harmonis, kita buat saja keluarga yang akrab sebagai hasil yang kita harapkan. Nantinya, strategi yang kita jalankan harus mampu mempererat keakraban setiap anggota keluarga tersebut. Nah, banyak cara untuk menciptakan suasana keluarga yang akrab ini. Yang kita contohkan saja caranya dengan adanya acara piknik keluarga. Jadi, acara piknik keluarga ini akan menjadi strategi yang kita gunakan untuk mencapai hasil berupa keluarga yang akrab. Setelah kita selesai menyusun teori perubahannya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat program model logika
untuk menjelaskan alur acara piknik keluarga tersebut agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, seperti yang terlihat pada bagian di layar, berikut adalah susunan program model logika untuk komponen input, proses, dan output. Untuk melaksanakan acara piknik keluarga ini, tentunya kita memerlukan berbagai sumber daya, seperti anggaran, untuk membeli berbagai kebutuhan selama piknik. Kemudian mobil untuk mengantarkan kita ke tempat piknik. Peralatan kemah sebagai tempat kita bersantai nanti saat acara piknik, dan tentunya partisipasi dari setiap anggota keluarga. Seluruh input ini kemudian akan digunakan untuk melancarkan acara piknik tersebut. Seperti yang terlihat pada komponen proses, sumber daya mobil di dalam komponen input akan dimanfaatkan untuk mengendari mobil menuju bumi perkemahan. Begitu pula dengan peralatan kemah yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan membangun tenda. Dan juga kita misalkan akan adanya kegiatan memasak di dalam acara piknik tersebut. Nah, dari komponen proses ini, kita akan memperoleh output yang dapat membantu kita dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Dengan mengendarai mobil menuju perkemahan, kita dapat tiba di lokasi bumi perkemahannya. Kemudian dengan melakukan aktivitas membangun tenda, akan tercipta suatu tenda yang dapat digunakan untuk bersantai dan bersenda gurau bersama anggota keluarga. Dan terakhir, dengan adanya kegiatan memasak, akan tercipta sajian masakan yang dapat dinikmati bersama-sama dalam rangka mempererat ikatan keluarga. Nah, lalu bagaimana dengan outcome-nya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, outcome dibagi ke dalam 3 bagian, yakni outcome jangka pendek, menengah, dan panjang. Kita misalkan saja outcome jangka pendek dari acara piknik ini adalah terciptanya situasi di mana setiap anggota keluarga dapat membentuk ikatan yang kuat dan dapat memahami satu dengan yang lainnya. Dengan memahami setiap anggota keluarga lainnya, konflik-konflik yang disebabkan oleh miskomunikasi antara anggota keluarga diharapkan semakin jarang atau bahkan tidak pernah terjadi lagi. Nah, ini adalah perubahan yang diharapkan akan terjadi di dalam komponen outcome jangka menengah. Dan terakhir, pada outcome jangka panjang, diharapkan dengan semakin kuatnya jalinan ikatan antar anggota keluarga, dan semakin jarangnya pula terjadi konflik anggota keluarga. Keakraban keluarga dapat terjalin, dan tercipta suasana yang harmonis di dalam keluarga tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikian bentuk dari program model logika yang harus dirancang sebelum melaksanakan kegiatan acara piknik keluarganya. Nantinya, beberapa waktu setelah acara pikniknya selesai, Anda harus mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam keluarga Anda, dan dihubungkan dengan outcome-outcome yang sudah Anda rancang sebelumnya. Jadi dapat dikatakan Anda harus melakukan evaluasi terhadap acara piknik yang sudah Anda laksanakan ini. Setidaknya, terdapat 2 pertanyaan yang harus Anda jawab selama melaksanakan evaluasi ini. Pertama, apakah alur pelaksanaan acara piknik tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan di dalam logic model? Seperti tadi ada input, proses, dan output, apakah inputnya sama sesuai dengan yang sudah direncanakan, prosesnya pun apakah sama seperti yang sudah direncanakan, begitu pula dengan outputnya. Nah, yang kedua, apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan outcome yang sudah Anda ekspektasikan sebelumnya di dalam logic model yang Anda miliki? Dengan menjawab 2 pertanyaan tersebut, Anda dapat mengukur kinerja kegiatan Anda secara lebih baik, sehingga ke depannya dapat dirancang program yang lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan di dalam video presentasi ini. Semoga logic model ini dapat membantu Anda sekalian, khususnya Panitia Wirun Heritage dan International Gamelan Festival, dalam merancang program kerja terbaik yang dapat mendukung kemajuan Desa Wirun sebagai desa wisata bertaraf internasional dan juga sebagai desa sentra gamelan. Saya mohon maaf apabila banyak salah tutur kata yang saya ucapkan selama melaksanakan presentasi ini. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.